Haleluya. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabar saudara? Semua sehat? Haleluya. Puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan kembali ya saudara. Wahyu pasal 12 seperti yang kemarin kita sudah belajar sama-sama. Ya, jadi Wahyu 12 ini kemarin ada satu bagian yang pertama kita sudah bahas ya. Bapak Ibu juga yang menyaksikan lewat YouTube live streaming, saya juga mengucapkan shalom, selamat bergabung. Nah, bersama saudara-saudara yang ada di Zoom ya. Oke, kita kemarin sudah sampai di Wahyu 12 saudara, dan kita sudah tahu saudara siapa itu anak laki-laki, wanita ya, dan juga naga yang berkepala 7 itu saudara ya. Dan ada 10 tanduk di situ. Lalu kita sudah sampai di ayat keberapa kemarin itu saudara? Sebentar saya cek dulu ya. Ya, sampai di ayat 12 ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kembali saudara ya, pelajaran tentang Wahyu pasal 12 ini. Dan saya akan berikan screen-nya dulu supaya saudara bisa melihat. Oke, nah saudara, di pelajaran kita pada malam hari ini, seperti yang saudara mungkin lihat di screen di sini ya, di Wahyu 12 ayat 6, wanita itu melarikan diri ke padang gurun, saudara ya. Setelah anak laki-laki itu dibawa, yaitu Yeshua HaMashiach, dibawa saudara ke tahta Elohim, lalu wanita ini dia dilarikan. Ya, melarikan diri ke padang gurun, di mana di situ dia mempunyai satu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita ini, saudara ya, selama 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Nah, saudara, di sini dikatakan siapa yang memberi makan. Ketika wanita ini dilarikan ke padang gurun, di sana dikatakan agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu, saudara. Jadi yang memberi makan siapa? Mereka di sini siapa, saudara? Tuhan, Elohim. Ya. Jadi Tuhan yang menyediakan, saudara, kepada wanita ini. Tentunya tidak semua daripada bangsa Israel akan lari ke padang gurun. Nanti saya akan kasih ayatnya. Hanya mereka yang telah dimeteraikan yang akan diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi wanita ini yang melahirkan anak laki-laki, kemudian dibawa ke tahta, dan dia lari ke padang gurun, itu adalah Israel. Dan saudara, perempuan ini yang lari ke padang gurun, itu tidak semua. Jadi yang akan dipelihara di sana, yang akan diselamatkan oleh Yahweh, itu hanyalah mereka yang telah dimeteraikan. Ya, kalau saudara sudah belajar tentang pemeteraian ya dari suku-suku Israel, itu kita sudah lewati ya. Jadi mereka inilah yang akan dilarikan ke padang gurun, yang akan diselamatkan. Nah, saudara, lalu saya ada sedikit flashback ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, saudara ya. Setelah wanita ini lari ke padang gurun, waktu anak laki-laki sudah diangkat, lalu wanita itu lari ke padang gurun, saudara. Maka di situ, saudara, terjadi peperangan di Samayim, di surga. Ketika anak laki-laki naik, saudara, maka Yeshua HaMashiach dia akan menendang naga itu ke bumi. Sehingga, saudara, naga ini bersama dengan malaikat-malaikat ya yang bersama dengan dia itu tidak dapat lagi bertahan di kerajaan Samayim. Mereka dilemparkan, saudara. Ular tua itu dilemparkan dengan seluruh pengikutnya. Kemana? Ke bumi. Ya, itu ada di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, saudara. Malaikat Mikael, ya, kalau saudara lihat di Daniel pasal 12, malaikat Mikael juga mendampingi, saudara, anak-anak daripada Israel
yang akan dibawa ke padang gurun, saudara. Jadi waktu terjadi peperangan di surga di Samayim, naga itu dilempar, maka ketika naga itu jatuh ke bumi, dia akan mengejar wanita yang tadi itu. Saudara bisa lihat urut-urutannya. Anak laki-laki naik ke tahta, wanita itu lari ke padang gurun, lalu naga itu dilemparkan dari surga Samayim. Nah, ketika naga ini dilempar dari surga, saudara, maka dia akan mengejar wanita itu yang sudah melahirkan anak laki-laki itu, ya. Oke. Kalau saudara lihat di sini di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, saudara, ya. Ayat yang tadi kita sudah lihat bahwa peperangan di surga ini akan membuat naga itu dan semua pasukannya, yaitu para malaikat yang memberontak terhadap Elohim, mereka semua itu dilemparkan ke bumi, saudara. Ya, saya akan bacakan dulu satu ayat, nanti saya minta tolong mungkin satu orang bacakan kembali untuk mengingatkan kita. Di dalam Ayub 1 ayat 9 sampai 11, Pak Semi ada? Pak Sem boleh bacakan kembali Wahyu 12, Ayub 1 ayat 9 sampai 11, Pak. Iya, Pak. Silakan. Ayub 1 ya, Pak? Ya. Ayub berapa, Pak? Ayub 1 ayat 9 sampai 11, Pak. Ayub 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Elohim. Dan setan menjawab Yahweh serta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut pada Elohim? Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia dan bagi rumahnya dan bagi segala miliknya di sekelilingnya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya dan kekayaannya telah makin bertambah di negeri itu. Namun begitu, ulurkanlah tanganmu sekarang dan jamalah segala yang ada padanya. Entahkah dia masih akan memberkati engkau di hadapanmu? Ya, lalu satu lagi, Pak. Sakaria 3 ayat 1. Sakaria pasal 3 ayat 1. Sakaria 3 ayat 1. Pengudusan imam besar. Dan dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua yang berdiri di hadapan para malaikat Yahweh dan setan yang berdiri di sebelah kanannya untuk menjadi pendakwanya. Nah, saudara lihat dari cerita Ayub dan di Sakaria ini Imam Yosua, di mana setan itu bisa ada di hadapan Yahweh dan dia mendakwa. Makanya saudara, orang-orang yang sebelum Yeshua HaMasyiah itu mati dan dia bangkit lalu dia naik ke Samayim, itu iblis punya hak punya akses untuk mendakwa, saudara, orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Dari kisah di Ayub dan di kisah di Sakaria ini kita bisa melihat bahwa iblis itu punya akses masuk ke Samayim di hadapan Bapa. Tetapi saudara, ketika anak laki-laki ini naik ke Samayim, ke surga, maka dia akan melemparkan naga itu, tidak punya akses lagi untuk datang kepada Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Di sini jelas sekali Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Tidak ada tempat lagi bagi mereka ditemukan di surga. Nah, berarti sebelumnya ada nggak, saudara? Ada. Ya, sekalipun Satan itu telah jatuh memberontak kepada Yahweh, tetapi dia itu masih punya akses, dia masih punya tempat di sana. Makanya dia bisa mendakwa, saudara, orang-orang siang dan malam. Dan firman Tuhan katakan dia adalah pendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Nah, lewat kenaikan daripada anak laki-laki ini, maka dia melemparkan naga itu, yaitu Satan, yang menjadi pendakwa, sehingga di Samayim itu tidak lagi mereka punya akses dan mereka dilemparkan, saudara, ke bumi. Maka naga itu sangat marah, saudara. Itu sebabnya naga itu mau mengejar wanita ini. Karena kenapa, saudara? Karena gara-gara wanita ini yang melahirkan anak laki-laki, maka dia, saudara, akhirnya ditendang dari Samayim.
Saudara lihat ini hubungannya satu dengan yang lain ya. Jadi maka waktu naga itu jatuh ke bumi, dia dengan penuh kemarahan, kegeraman saudara, dia mengejar wanita itu. Haleluya. Oke, kita akan lanjut. Saudara lihat apa yang terjadi setelah naga ini dikalahkan. Itu di Wahyu 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Boleh Ibu Mariana tolong bacakan? Boleh Ibu Mariana tolong bacakan, Bu? Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 12 ya. Ayat Wahyu 7 ayat 14. 7 sampai ayatnya yang ke-9, Bu. Wahyu 7 ayat 14 ya. Yang pertama. Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat 9, Bu. Wahyu 12 ayat 7 ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Dan terjadilah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu berperang juga para malaikatnya. Tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan, bahkan tidak ada lagi tempat mereka masih ditemukan di surga. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Ya, langsung lanjut Bu, ayat 10. Kita akan lihat tentang nyanyian kemenangan ya. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, Bu. Ya. Silakan. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Karena si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Sebab itu bersukacitalah surga dan mereka yang berdiam di dalamnya. Celakalah mereka yang menempati darat dan laut, karena si iblis telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan besar, sebab mengetahui bahwa dia mempunyai waktu hanya sedikit. Ya, jadi Bapak Ibu lihat bahwa ketika naga itu dilemparkan ke bumi, maka ada satu sukacita yang luar biasa saudara di Samayim, di surga. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian kemenangan saudara ya. Lagunya yang sangat terkenal, mungkin kita sering nyanyi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Yahweh kita. Nah saudara, waktu iblis ditendang dari Samayim, maka surga bersukacita. Tetapi dikatakan apa? Tetapi celakalah kamu, hai bumi dan laut. Surga bersukacita karena iblis tidak punya akses lagi. Tetapi ingat, naga itu turun ke bumi, waktu dia dilemparkan, maka dia datang dengan kegeraman yang sangat dahsyat karena dia tahu waktunya cuma sebentar. Setelah dia dilemparkan dari Samayim, saudara, maka dia tahu waktunya sangat singkat karena iblis mengerti, saudara. Tentang akhir zaman dia tahu bahwa dia akan akhirnya ada di sana. Tetapi dia akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa membawa orang-orang itu masuk ke neraka. Nanti kita akan bahas di Wahyu pasal 13 melalui tanda binatang itu ya, mark of the beast. Nah, jadi saudara yang paling dahsyat di sini adalah waktu iblis dilemparkan ke bumi, ya. Di situ mereka menyanyikan satu nyanyian kemenangan, saudara. Jadi di surga itu menyanyikan satu nyanyian kemenangan. Dan ayat 11 saudara bisa lihat dari Wahyu pasal 12 di sini. Mereka, yaitu orang-orang yang ada di Samayim, saudara ya. Baik itu ada Elohim di sana, ada Tuhan kita Yesus Masiah, ada para malaikat, ada orang-orang kudus, saudara. Dikatakan apa? Mereka mengalahkan dia, mengalahkan Satan itu dengan apa? Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian, dan juga tidak menyayangkan atau mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Nah, jadi di bagian Wahyu pasal 12 ini saya akan bahas, saudara, ada 3 hal yang mengalahkan Satan. Jadi kalau Satan ini dilempar dari
Samayim itu mereka kalahkan dengan darah anak domba, yang kedua dengan perkataan kesaksian, lalu yang ketiga itu karena mereka tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Para martir itu mengalahkan Satan itu karena mereka tidak pernah menyayangkan nyawanya. Nah, jadi apa hubungannya dengan kita di akhir zaman? Saudara, kita tahu bahwa iblis itu sudah turun ke bumi dengan kegeraman. Nah, bagaimana kita sebagai pengikut Yeshua HaMasyiah akan bertarung berhadapan dengan naga itu? Nanti ayatnya terakhir saya akan kasih ya, bahwa dia akan mengejar juga keturunan dari wanita itu yang memelihara hukum-hukum Yeshua HaMasyiah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu ketika kita tahu bahwa dunia ini telah didatangi oleh kuasa yang besar, yaitu kuasa daripada Satan yang telah dilemparkan dari Samayim, maka dia datang dengan kegeraman, dia akan berperang untuk mengalahkan orang-orang kudus. Nah, sekarang bagaimana kita yang ada di bumi? Karena dikatakan, celakalah kamu yang di bumi dan di laut, karena Satan telah datang. Nah, berdasarkan ini saudara, ada 3 hal bagaimana kita bisa mengalahkan pekerjaan daripada Satan itu. Yang pertama saudara, yaitu adalah darah anak domba. Saya mau katakan saudara, pastikan hidupmu termeterai dengan darah anak domba. Ya, dimeteraikan dengan darah anak domba ini sangat penting saudara. Ketika engkau menerima kelahiran baru, dibaptis, ya, menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan, maka engkau punya meterai darah anak domba. Dan dikatakan saudara dalam Wahyu pasal 13, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, anak domba akan sujud menyembah kepada binatang itu. Mereka akan takluk saudara, di bawah kekuasaan daripada si Satan itu. Nah, jadi kita yang masih ada di bumi di masa itu, sesuai Matius pasal 24, anti HaMasyiah akan muncul dulu baru peristiwa rapture. Maka kita yang masih ada di bumi saudara, belum dalam peristiwa rapture, saudara pastikan dalam hidupmu engkau punya meterai darah anak domba. Dan kalau engkau sudah punya meterai itu, jangan sekali-kali kita mencemarkan meterai anak domba itu, ya, sehingga kita bisa mengalahkan pekerjaan daripada anti HaMasyiah itu. Saudara lihat, banyak orang saudara dikalahkan oleh sistem binatang itu. Oleh karena apa? Meterainya rusak. Betul? Tunduk saudara terjerat kepada sistem anti HaMasyiah oleh karena meterainya rusak, atau yang tidak punya meterai sama sekali. Nah, ini bahaya saudara ya. Coba Pak Semi tolong boleh bacakan Wahyu 7 Pak ayat 14. Di 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14, demikian firman Elohim. Dan aku berkata kepadanya, Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka, dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Nah, saudara lihat, di dalam Wahyu 7 ayat 14 ini saudara, waktu seorang daripada 24 tua-tua datang kepada Yohanes dan bertanya, siapakah mereka ini yang pakai jubah putih ini, yang dulu kita pernah bahas saudara ya. Lalu Yohanes katakan, Tuhan, engkau sudah tahu. Lalu salah satu daripada 24 tua-tua ini berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar. Nah, ini saudara garis bawahi di sini kata keluar dari kesukaran besar. Berarti sebelumnya mereka ada di mana? Ada di kesukaran besar, Bapak Ibu. Dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Jadi orang-orang yang menang, yang keluar dari kesukaran besar, yang akan berdiri di hadapan tahta Elohim, adalah mereka yang telah mencuci jubah mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan apa? Darah anak domba. Saudara, saya mau katakan tidak akan pernah ada yang namanya keselamatan
atau yang namanya pertobatan kalau kita, saudara, tidak pernah ditebus lewat darah anak domba. Ini meterai, ini sangat penting, saudara. Saudara tidak akan bisa keluar dari kesukaran besar sebagai pemenang kalau kita tidak mencuci jubah kita dengan darah anak domba. Nah, jadi waktu nanti di akhir zaman, ketika kita berhadapan dengan sang naga itu, saudara, maka pastikan, saudara, hidupmu telah dimeteraikan dengan darah anak domba. Pastikan jubahmu telah dicuci di dalam darah anak domba. Ini yang namanya pemurnian, saudara. Pengudusan, pemurnian. Makanya penting sekali, saudara, firman-firman ketabahan, kekerasan, yang firman keras itu, saudara, ya. Firman ketabahan itu penting untuk apa? Supaya jubah kita dicuci, saudara. Selain kita menerima meterai darah anak domba, saudara dan saya juga dikuduskan, dimurnikan, dilayakkan. Baru kita bisa keluar dari masa kesukaran ini, saudara, lewat peristiwa rapture. Jadi kalau ada orang yang berkata seolah-olah rapture itu terlalu mudah, saudara. Sebelum masa kesukaran besar, orang-orang atau yang percaya kepada Yesus masih akan diangkat, saudara. Menurut saya itu satu yang keliru. Berdasarkan Wahyu 7 ayat 14, orang-orang yang keluar dari kesukaran besar itu, mereka telah dicuci, saudara, jubahnya dengan darah anak domba. Jadi inilah yang akan mengalahkan Satan itu, Bapak Ibu. Makanya pastikan jubah kita itu bersih, tidak bercacat, tidak bernoda. Yang saya sudah sampaikan pada hari Minggu yang lalu, kalau saudara yang ikut, ya. Kalau yang tidak ikut, saudara boleh lihat videonya di YouTube. Pastikan, saudara, jubah kita itu dicuci dengan darah anak domba. Sehingga tidak bercacat, tidak bernoda. Dengan itulah maka kita akan mengalahkan Satan itu. Saya mau katakan, Bapak Ibu, kalau engkau ada di dalam kekudusan dan kemurnian, Satan tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Amin, saudara. Jadi kita perlu darah anak domba sebagai meterai ini, saudara, dan juga jubah kita dicuci di dalamnya, yaitu perbuatan-perbuatan kita, pikiran, hati kita. Kemarin saya sudah bahas semua tentang suci dalam pikiran, perkataan kita, perbuatan kita. Ya, bagaimana kita dipisahkan dari dunia ini, itulah, saudara, yang akan mengalahkan Satan itu. Makanya banyak sekali orang dikalahkan karena apa, saudara? Karena mereka tidak mau mencuci jubahnya di dalam darah anak domba. Mereka lebih suka yang enak, firman yang enak, saudara. Tapi kalau saudara mau mengalahkan pekerjaan daripada Satan atau anti Hamasia itu, maka biarlah jubah kita dicuci dengan darah anak domba. Amin, saudara. Lalu di Ibrani 13 ayat 20 dikatakan, dan Elohim damai sejahtera yang telah membawa kembali gembala agung, domba-domba dari antara orang mati, dengan darah perjanjian kekal Yeshua Tuhan kita. Betapa pentingnya perjanjian darah ini. Kalau saudara mau tahu tentang perjanjian darah, saudara boleh lihat video tentang pengantin darah, saudara. Saya juga membahas tentang darah perjanjian yang kekal. Betapa luar biasanya, saudara, pengorbanan Yeshua HaMasyiah ini mengerjakan sesuatu yang besar. Artinya, waktu Tuhan mati bagi kita, saudara, lalu dia bangkit, lalu dia naik, pekerjaan Satan itu dikalahkan. Tapi banyak orang, kenapa akhirnya kalah? Tunduk kepada sistem anti HaMasyiah. Karena mereka tidak mau mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Mereka lebih suka yang enak, saudara. Mereka lebih suka yang instan, yang tidak melalui kesukaran besar ini. Sedangkan di sini Wahyu 7 ayat 14 katakan, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dengan darah anak domba. Betapa pentingnya yang Tuhan lakukan, tetapi ada juga bagian kita. Yeshua sudah lakukan, saudara, lewat pengorbanan di kayu salib. Darahnya tercurah, itulah meterai. Dan kita harus punya andil juga, bagian untuk apa? Mengerjakan keselamatan kita lewat apa? Saudara, cuci jubahmu di dalam darah anak domba. Amin. Supaya kita dikuduskan, dimurnikan perbuatan kita, pikiran kita, semua perkataan kita, agar kita layak, saudara. Ya. Oke, yang pertama, jadi yang mengalahkan Satan itu adalah darah anak domba. Oke, yang kedua, saudara,
Yang mengalahkan Satan itu adalah perkataan kesaksian. Saudara, saya kasih satu contoh di sini. Sebenarnya banyak contohnya ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 5, saya bacakan buat saudara. Dengan iman, Henokh telah diangkat sehingga tidak melihat kematian. Dan dia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya. Sebab sebelum pengangkatannya, nah saudara perhatikan di sini, sebab sebelum pengangkatannya, garis bawahi di sini, dia, yaitu Henokh, telah dijadikan apa saudara? Kesaksian, garis bawahi kesaksian, untuk menjadi berkenan kepada Elohim. Nah, ini dia saudara. Henokh sebelum diangkat, dia telah dijadikan kesaksian bahwa dia berkenan kepada Elohim. Sekarang saya kembali ke slide tadi. Wahyu 7 ayat 14, saudara. Orang yang keluar dari masa kesukaran besar, mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan apa? Darah anak domba. Saudara, kita adalah orang-orang yang menyatakan kesaksian Yeshua HaMashiach lewat perbuatan-perbuatan kita. Itulah yang juga dilakukan oleh Henokh. Itu sebabnya dikatakan sebelum dia diangkat, dia dijadikan kesaksian berkenan. Sekarang saya tanya, orang bisa nggak diangkat kalau nggak berkenan, saudara? Orang bisa nggak diangkat kalau dia tidak mencuci jubahnya, saudara, dengan darah anak domba? Sama kayak Henokh. Bedanya Henokh saat itu belum ada pengorbanan Yeshua HaMashiach. Tetapi sebelum Henokh diangkat, dia telah dijadikan kesaksian. Saudara, kesaksian Yeshua HaMashiach itu harus ada di mulut bibir kita. Itulah yang akan mengalahkan Satan dan pekerjaannya. Makanya di akhir zaman, saudara, banyak orang nggak mau berbicara terus terang kebenaran. Mereka tidak mau memperkatakan kesaksian yang benar dari Yeshua HaMashiach. Akhirnya mereka dikalahkan, saudara. Terlalu banyak kompromi, terlalu banyak mikir. Kalau saya ngomong ini nanti gimana ya, nggak enak perasaan orang, nggak enak, aduh apa kata orang lainnya, begitu saudara. Kalau saudara mau jadi kesaksian yang dikatakan mau berkenan kepada Elohim, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, saudara. Itulah yang dikatakan perkataan kesaksian. Kalau kita ada kompromi, kalau kita saudara masih suka memikirkan perasaan orang, ya akhirnya kita nggak bisa berkenan kepada Elohim. Dan di sini dikatakan perkataan kesaksian daripada orang-orang ini mengalahkan pekerjaan daripada Satan. Jadi sebelum masa pengangkatan, saudara, memang kita akan dijadikan oleh Elohim sebagai orang-orang yang menyatakan kesaksian Yeshua HaMashiach di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Saudara tulis di kolom chat, kolom komentar kalau Bapak Ibu yang di YouTube, saya mau menjadi orang-orang yang menyaksikan tentang Yeshua HaMashiach di bumi ini. Perkataan kesaksian kita, saudara, itu sangat-sangat penting. Itu sebabnya hari ini engkau harus menentukan pilihan. Kalau engkau mau berkenan di hadapan Tuhan lalu diangkat, saudara, maka biarlah jubah kita, jubah itu juga kan saya sudah bahas yang lalu, tentang tidak bercacat, tidak bernoda, itu juga berbicara pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita harus menjadi saksi-saksi Elohim di bumi. Makanya, saudara, waktu kita menolak sistem tanda binatang itu, kita sedang memperkatakan kesaksian iman kita bahwa saudara dan saya yang telah dimeteraikan dengan darah anak domba tidak akan pernah tunduk kepada sistem itu. Apapun yang terjadi, itulah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Jadi kalau ada gereja hamba Tuhan yang masih kompromi, saudara, bahkan menjadi agen-agen atau antek-antek daripada sistem daripada anti HaMashiach ini, sekarang pertanyaannya, bisa nggak saudara diangkat? Pengangkatan itu kan bukan sesuatu yang terlalu mudah, saudara. Tidak semudah yang orang bayangkan. Oh, nanti sebelum masa anti HaMashiach gereja akan diangkat. Kata siapa, saudara? Mereka tidak baca Matius 24. Urut-urutannya Yeshua HaMashiach sudah tulis bahwa anti HaMashiach akan muncul, lalu orang-orang yang ada di masa itu
Mereka akan berhadapan dengan dia. Makanya kalau saudara tidak punya perkataan kesaksian Yesua Mesia, engkau akan dikalahkan oleh binatang itu. Berapa banyak gereja, hamba Tuhan bahkan, mohon maaf saya harus katakan, mereka kalah oleh sistem binatang itu. Karena apa? Tidak punya perkataan kesaksian. Masih kompromi dengan dunia. Masih menginginkan yang enak, nyaman bagi daging. Sehingga akibatnya apa saudara? Kalah oleh sistem anti Hamasia. Saudara lihat Henokh. Sebelum dia diangkat, dia telah dijadikan kesaksian. Saudara mau jadi kesaksian di bumi ini? Saudara mau jubah kita dicuci lewat darah anak domba? Saudara kalau dicuci di dalam darah anak domba, itu artinya saudara harus siap. Seperti Yesua Hamasia juga mati. Itu. Sama seperti dua saksi Elohim yang pernah kita bahas. Mereka bersaksi dengan kain kabung, saudara. Mereka juga jadi kesaksian sebelum mereka nanti akan diangkat. Makanya Bapak Ibu, perkara rapture itu bukan satu yang mudah. Dan selama kita ada di bumi, di mana naga itu sudah turun ke bumi, saudara, waktu dia dilempar dari Samayim, maka saudara harus punya darah anak domba, saudara harus punya perkataan kesaksian ini untuk bisa mengalahkan iblis dan pekerjaannya. Lalu saudara di Kejadian 5 ayat 24 ditulis Henokh. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim, kemudian dia tidak ada lagi. Karena Elohim telah mengangkatnya. Kenapa dia diangkat? Karena dia bergaul dengan Elohim. Kenapa dia bisa bergaul dengan Elohim? Karena dia memiliki kesaksian. Hidupnya itu saudara menjadi saksi. Saya baca kisah tentang Henokh di dalam kitab Henokh. Itu dia bergaul, Henokh ini seorang raja saudara. Jadi saya sambil cerita sedikit tentang Henokh ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah baca kitab Henokh pasti sudah tahu. Jadi Henokh di masa itu adalah seorang raja. Dia mengajarkan tentang Elohim, hukum-hukum Elohim kepada orang yang hidup di masa itu. Sesekali dia muncul, saudara, waktu sebelum dia diangkat itu setiap hari dia muncul. Dan dia selalu mengajar orang-orang di zaman itu dengan hukum-hukumnya Tuhan. Lalu karena dia bergaul karib dengan Tuhan, dia sudah mulai muncul, sudah mulai kurang saudara. Sudah 1 minggu 1 kali. Karena dia sudah lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Lama-lama saudara Henokh itu sudah tinggal sebulan sekali. Dan kemudian dia muncul hanya setahun sekali sebelum masa dia diangkat. Artinya begini saudara. Mungkin setiap saat, kadang kita muncul di sosial media. Kadang saudara itu menyampaikan kesaksian setiap hari terus menerus. 1x24 jam. Lama-lama saudara, ketika kita semakin intim bergaul dengan Tuhan, saudara akan mulai menjauhi dunia. Sehingga kita mungkin akan sesekali hanya muncul seminggu, lama-lama sebulan, lama-lama setahun orang tidak melihat saudara, tiba-tiba saudara sudah tidak ada lagi. Sama seperti Henokh yang telah diangkat oleh Elohim. Makanya saudara, untuk dapat menjadi saksi-saksi Elohim di muka bumi ini di mana anti Hamasia itu ada nanti. Dia akan berkuasa, kerajaannya akan berdiri. Saudara harus memiliki perkataan kesaksian ini. Karena inilah yang akan mengalahkan binatang itu. Amin, saudara. Lewat perkataan kesaksianmu, saudara, engkau akan menjatuhkan binatang itu, naga itu, dan pekerjaan-pekerjaannya. Jangan sampai saudara, kita tidak memiliki perkataan kesaksian. Itu sebabnya Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun saudara-saudara yang ada di YouTube. Saudara, kalau kita punya perkataan kesaksian, kita tidak akan pernah tunduk kepada sistem daripada anti Hamasia ini. Amin, saudara. Jadi, saudara harus punya kesaksian ini. Saksikan kepada banyak orang. Jangan malu-malu, saudara. Jangan malu-malu, jadi saksi Elohim. Jadi saksinya Yesua Hamasia. Sampaikan kebenaran tanpa tedeng aling-aling. Sampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan karena kita mengejar keuntungan. Jangan karena hanya ada udang di balik batu, saudara. Tapi sampaikan, saudara, sekalipun orang mungkin gak senang dengan kita. Sekalipun mungkin saudara akan ditolak, saudara akan dijauhi, saudara akan dimusuhi. Tapi kalau saudara mau menjadi kesaksian sebelum nanti diangkat seperti Henokh,
perkatakan kesaksian, saudara. Jangan takut. Amin. Jangan pernah takut, saudara. Kalau saudara punya perkataan kesaksian, sekalipun anti Hamasiyah ada di bumi, dia tidak akan bisa mengalahkan saudara. Karena firman Tuhan sudah tulis. Ya. Jadi Henokh menjadi kesaksian sebelum dia diangkat. Maka saudara dan saya akan juga menjadi saksi-saksi Yesua Hamasiyah di bumi ini sebelum peristiwa rapture. Enak sekali, saudara. Belum menjadi saksi sudah diangkat. Ya. Mungkin sudah berkata, Pak, selama ini kan kami sudah menjadi saksi Tuhan. Sudah memberitakan firman, betul. Tapi itu di masa sebelum anti Hamasiyah datang. Kalau anti Hamasiyah datang, masih enggak saudara kita mau bersaksi? Atau karena kita takut? Takut kepada otoritas yang lebih tinggi. Sistem yang akan diberlakukan di seluruh bangsa, seluruh dunia. Kalau sekarang saja orang sudah tunduk, bahkan gereja tunduk, hamba-hamba Tuhan banyak yang tunduk. Apalagi nanti anti Hamasiyah muncul, saudara. Sekarang aja belum tidak bisa menjadi kesaksian, bagaimana nanti, saudara? Aduh, saya kadang kalau berpikir, orang terlalu berpikir gampang untuk di rapture. Tidak segampang itu, saudara. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, tidak segampang itu bukan berarti tidak bisa. Tetapi ada harganya. Maka kita belajar dari Henokh. Sebelum dia diangkat, dia dijadikan kesaksian, saudara. Sehingga dia berkenan. Nah, saudara, kalau kita mau berkenan, mau diangkat seperti juga Henokh, miliki perkataan kesaksian. Jangan sungkan-sungkan untuk bersaksi. Sampaikan kebenaran, saudara. Ya, sebagai saksi-saksi Elohim di bumi, kita harus berdiri di pihak Tuhan. Jangan kompromi dengan apapun. Jangan saudara mengejar sesuatu yang menguntungkan dirimu ketika engkau menyampaikan kesaksian. Tapi kejarlah perkenanan Tuhan. Ya, yang ketiga, apa yang mengalahkan binatang itu? Nah, ini saudara, di Wahyu 12 tadi dikatakan mereka tidak menyayangi atau menyayangkan jiwa mereka sampai pada kematian. Saudara, saya mau katakan, orang-orang yang akan mengalahkan binatang itu adalah mereka yang tidak pernah mempertahankan nyawanya. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat, waktu saksi-saksi ini, saudara, di Wahyu 6 ayat 9, boleh lihat di layar. Ketika meterai kelima dibuka, lalu mesbah, di bawah mesbah itu ada jiwa-jiwa, yaitu martir yang telah mati oleh karena kesaksian. Mereka berseru kepada Elohim, berapa lama lagi engkau akan hukum bumi ini? Dan Tuhan katakan, sabar, beristirahat sedikit waktu lagi, sampai jumlahmu genap. Nah, kapan jumlah meterai ini akan genap, Bapak Ibu? Saya tanya kepada saudara semua. Kapan jumlah meterai ini genap? Di saat anti Hamasiyah, itulah jumlahnya akan genap. Di mana ada orang-orang yang akan mati martir, mereka tidak akan menyayangi jiwanya. Kalau orang takut mati, ya sudahlah, terima tanda. Orang takut kelaparan, ya sudahlah, terima aja. Orang takut dikeluarkan dari pekerjaannya, ya sudahlah, terimalah. Orang takut nggak bisa jalan-jalan lagi, nggak bisa lagi ke Israel, nggak bisa lagi jalan-jalan ke luar negeri, ya sudahlah, terima saja. Kalau orang takut nanti gerejanya ditutup, saudara, ya sudahlah, terima saja, ikuti sajalah. Itu bukan jiwa martir, saudara. Jiwa martir adalah mereka yang tidak menyayangkan nyawanya. Nyawanya itu bukan berbicaranya nafas hidup, tetapi sesuatu yang berarti, yang paling penting dalam hidup. Entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu apapun, jabatan. Kalau engkau takut kehilangan karena saudara ada di dalam sistem itu yang mengharuskan saudara terima, maka engkau sedang mempertahankan nyawamu. Maka firman Tuhan katakan engkau akan kehilangan. Makanya orang-orang yang takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, nggak akan bisa menjadi saudara saksi-saksi. Karena mereka sayang kepada nyawanya. Nanti di masa anti Hamasiyah, saudara, banyak orang akan mati secara fisik, memang dianiaya dan mati. Kalau pekerjaan saja kita sulit lepaskan, Bapak Ibu, apalagi nyawa kita. Ya, kalau pekerjaan saja orang sulit melepaskan, keluarga aja orang sulit melepaskan, apalagi nyawa. Makanya yang bisa mengalahkan binatang itu, yaitu mereka yang tidak menyayangkan jiwanya atau nyawanya sampai pada kematian, Bapak Ibu.
Amin. Jadi jangan sayangkan apapun, jangan menyayangkan apapun, saudara. Kalau saudara mau menjadi saksi-saksinya Elohim yang akan mengalahkan binatang itu, maka jangan pernah menyayangkan apapun. Saya baca Wahyu 20 ayat 4. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang duduk di atas tahta. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Jadi siapa yang duduk di atas tahta yang memerintah bersama dengan Yeshua Hamasya di dalam kerajaan milenium damai 1000 tahun? Orang-orang yang dipenggal jiwanya, saudara. Ini bukan hanya berbicara dipenggal secara fisik, tetapi orang-orang yang telah kehilangan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Pekerjaanmu, keluargamu, sekolah, apapun yang engkau dambakan itu telah hilang oleh karena saudara mau mengikuti Tuhan. Maka engkau berbahagia karena engkau diberikan kesaksian, ya, dan juga kuasa untuk menghakimi. Luar biasa, saudara. Wahyu 20 ayat 4 ini. Jadi bagi para martir, saudara, itu dapat sesuatu yang luar biasa. Ketika Yeshua Hamasya memerintah sebagai raja, mereka juga ada di tahta untuk menghakimi. Jadi kalau orang yang masih menyayangkan jiwanya, bisa nggak, saudara, diangkat lalu akan duduk memerintah bersama dengan Tuhan? Gak mungkin, saudara. Maka dari itu jangan pernah menyayangkan apapun, saudara, Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan hal ini. Jangan pernah menyayangkan apapun. Untuk mengikut Tuhan ada konsekuensinya, ada harga yang harus kita bayar. Entah itu kamu akan kehilangan keluargamu, pekerjaanmu. Kau akan kehilangan segala sesuatu, bahkan akan tiba waktunya. Mungkin kita akan kehilangan nyawa kita, saudara, untuk mengikut Tuhan. Tapi firman Tuhan mencatat, orang yang tidak menyayangi jiwa mereka sampai pada kematian, mereka akan mengalahkan binatang itu. Sama-sama tulis di kolom komentar atau di kolom chat. Bapak Ibu yang di YouTube boleh tulis di kolom komentar, saya tidak menyayangkan nyawa saya sampai pada kematian. Saya tidak menyayangkan nyawa saya sampai pada kematian. Saudara, orang yang takut kepada kematian, orang yang takut kepada kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu dikategorikan adalah orang-orang yang penakut. Dan firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu, orang penakut adalah yang pertama, kloter pertama masuk ke dalam kerajaan Satan, yang akan dilempar ke neraka. Bukan kerajaan Satan, saudara, tetapi akan dilempar kepada neraka, yaitu Gehenna, lautan api. Karena di sana bukan kerajaan Satan, karena Satan pun dilempar di situ, ya. Jadi orang-orang penakut, saudara, mereka tidak akan memerintah bersama Tuhan. Mereka akan masuk ke lautan api. Makanya jangan takut, saudara, kehilangan apapun, demi kita mau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Makanya kita yang ada di bumi harus bersiap-siap, Bapak Ibu. Kalau kerajaan daripada anti Hamasya itu akan segera berdiri, saudara, pastikan engkau tidak menyayangkan apapun di dunia ini. Kalau engkau masih menyayangkan apapun, sesuatu termasuk nyawamu, maka engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan binatang itu. Makanya hanya ada 3 hal ini, saudara. Darah anak domba, orang yang telah dimeteraikan dengan darah anak domba, orang-orang yang punya perkataan kesaksian daripada Yesus Hamasya, lalu mereka yang tidak menyayangkan jiwanya sampai kepada kematian. Merekalah yang akan mengalahkan binatang itu. Yang setuju katakan amin. Saudara tidak mau menyayangkan nyawamu sampai kepada kematian, amin. Karena hari-hari ini orang, saudara, banyak takut mati buat Tuhan. Takut kehilangan segala sesuatu.
tunduk kepada sistem itu, saudara. Kalau orang-orang yang tunduk begitu, saudara, mereka adalah penakut. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang ada mereka akan dilempar ke lautan yang berapi itu. Karena di dalam Wahyu ditulis penakut-penakut itu yang pertama dilempar, saudara, ya. Jadi 3 hal ini, saudara, yang akan mengalahkan binatang itu. Jadi ingat baik-baik 3 hal ini. Pastikan saudara dan saya memiliki 3 hal ini. Sehingga ketika kita masuk ke dalam masa di mana 1x7 masa itu akan dimulai dan anti-Hamasya akan memerintah di bumi ini, saudara, kita adalah orang-orang yang bisa mengalahkan dia. Artinya tidak tunduk kepada dia, kepada sistemnya, kepada ikonnya. Karena di sini di Wahyu 20 ayat 4 ditulis yang tidak menyembah binatang buas maupun ikonnya. Binatang buas ini mengacu kepada anti-Hamasya, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Sedangkan ikonnya itu mengarah kepada sistemnya. Makanya kalau orang, saudara, tidak terima tanda, tapi kalau dia juga menyembah, ikut di dalam sistemnya, dia akan terjerat di situ. Hati-hati, saudara. Hati-hati kalau kita masih suka kompromi, kita akan terjerat menyembah atau ikut di dalam sistem daripada binatang ini. Orang-orang demikian gak akan bisa merintah, saudara. Kalau di bumi saja mereka sudah takut, gimana nanti, saudara, ya? Belum ada aja anti-Hamasya saja belum ada, mereka udah takut. Gimana nanti dia sudah ada, saudara? Lebih takut lagi. Baru sistemnya, baru ikonnya saja orang sudah tunduk. Gimana binatang buasnya muncul, saudara? Saya kadang kalau mikir, saudara, ya, waduh, ini seperti yang di 2 Tesalonika itu pernah dijelaskan waktu itu, ya. Di mana akan ada murtad dulu menjelang sebelum manusia durhaka itu atau si pembinasa keji akan muncul, akan terjadi orang-orang akan murtad dulu. Lah, bagaimana kalau si pembinasa keji itu sudah ada di bait suci dan sudah duduk memerintah? Pasti akan lebih banyak orang lagi yang akan tunduk, saudara. Makanya jangan pernah menyayangkan apapun, ya, supaya kita mengalahkan binatang itu, supaya kita tidak tunduk kepada sistemnya. Oke, kita lanjut. Apa yang terjadi ketika naga itu dilempar, saudara, ke bumi? Sebelum saudara lihat di slide ini, saya mengajak saudara melihat dulu satu ayat, ya. Sebentar, saudara, ya. Oke, Wahyu 13 ayat 4-7. Boleh Pak Semi bacakan kembali, Pak? Wahyu 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, Pak. Wahyu 13 ayat ke-4 sampai ke-7. Demikian firman Elohim. Dan mereka menyembah naga yang telah memberi wewenang kepada binatang buas itu. Mereka juga menyembah binatang buas itu dengan berkata, siapakah yang serupa binatang buas ini? Siapakah yang mampu berperang dengannya? Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. Dan dia membuka mulutnya sebagai hujatan terhadap Elohim, untuk menghujat namanya dan kemahnya, dan mereka yang berdiam di surga. Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Saudara perhatikan ayat yang terakhir di situ. Kepadanya diberikan, kepada binatang itu diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Oleh siapa dia menerima, saudara? Ya, saudara lihat, ketika naga itu dilemparkan ke bumi, maka naga itu, ayat yang 4 tadi di atas, dan mereka menyembah naga yang telah memberi wewenang kepada siapa, saudara? Binatang buas itu. Jadi di ayat yang terakhir itu yang kita baca, ayat yang ke-7, binatang itu diberikan wewenang
oleh si naga yang telah dilempar dari Samayim. Jadi saudara lihat urutannya, ketika anak laki-laki naik ke tahta, lalu dia lemparkan naga itu ke bumi, saudara. Naga itu dilemparkan ke bumi, maka naga itu akan memberikan wewenangnya, otoritasnya kepada binatang yang keluar dari dalam laut, itulah anti Hamasya. Diberikan wewenang atas setiap suku, bahasa, dan bangsa. Lalu di situ dikatakan dia akan menghujat Elohim dan dia akan berperang dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Saya tanya saudara, kalau dia berperang dengan orang kudus, maka orang kudusnya masih ada nggak di masa itu, saudara? Masih ada hamba. Ada yang bilang sama saya begini, Pak, itu orang kudus yang tertinggal loh. Kalau dia kalau dia kudus, ngapain dia tertinggal, saudara, dalam peristiwa rapture? Kan itu nggak masuk di akal, nggak masuk logika. Jadi naga ini akan berperang, atau binatang ini akan berperang dengan orang-orang kudus, bukan orang kudus yang tertinggal waktu rapture, saudara. Kalau dia orang kudus, pasti dia ada dalam peristiwa rapture lah. Kenapa sekarang dia ada berperang dengan binatang itu? Itu artinya, Bapak Ibu, orang-orang kudus Elohim itu ada di masa ini. Jadi jangan percaya dengan pengajaran-pengajaran yang berkata kita akan diangkat sebelum masa aniaya, saudara. Nggak sesuai dengan perkataan Yeshua Hamasya. Saya berani berkata, saudara, karena ada dasarnya. Sesuai dengan perkataan Yeshua Hamasya dalam Matius pasal 24. Anti Hamasya muncul, lalu dia akan memerangi, saudara, orang-orang kudus Elohim. Berarti orang kudus ada di sana. Maka dikatakan, oleh karena orang-orang kudus, maka waktunya dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat, tidak ada satupun yang dapat bertahan. Sekarang kalau orang kudusnya sudah di rapture, untuk apa Bapak Yahweh persingkat waktunya, Bapak Ibu? Coba kita pikir, saudara, ya. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan, amin. Kita diberikan pengertian. Jadi kita harus juga pergunakan. Sekarang kalau Tuhan bilang waktunya dipersingkat, untuk apa, saudara? Kalau waktunya kalau orang kudusnya masih sudah tidak ada di waktu itu, ya. Untuk apa waktunya Bapak Yahweh persingkat? Tapi karena orang kudus ada di sana dan binatang itu memerangi mereka nggak akan bertahan, mereka akan kocar-kacir, mereka akan lari, dan mereka banyak yang akan ditawan, dibunuh. Itulah, saudara, makanya waktunya dipersingkat. Karena kalau waktunya nggak dipersingkat, saudara dan saya nggak ada yang tahan, termasuk saya pribadi nggak akan tahan, saudara. Jadi mari persiapkan hidup kita, saudara. Karena memang naga ini atau binatang ini, ya, yang sudah diberikan wewenang oleh naga ini, dia akan, saudara, berperang. Lalu apa yang terjadi, ya? Nah, di Wahyu 12 ayat 13 sampai 14 di screen saudara bisa lihat. Ketika naga itu melihat bahwa dia telah dilemparkan ke bumi, dia mengejar wanita itu, saudara, yaitu Israel, yang telah melahirkan anak laki-laki itu, dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap. Kalau saudara lihat 2 sayap ini sebenarnya berbicara juga pendampingan daripada malaikat Mikael di Daniel pasal 12, kalau saudara bisa baca, ya. Karena malaikat Mikael akan mendampingi anak-anak bangsa Israel, yaitu wanita ini. Telah diberikan 2 sayap Raja Wali Besar supaya dia dapat terbang. Ini di bawah, saudara, menuju ke padang gurun. Kemarin kita sudah bahas di Petra. Ada satu tempat yang telah dipersiapkan jauh daripada binatang itu, di mana di sana tidak dapat diakses, saudara, ya, sama sekali, karena Elohim yang akan menyediakan tempat itu. Ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa jauh dari hadapan ular itu. Jadi wanita ini ketika naga itu jatuh, saudara, dia berikan kuasa kepada si anti Hamasya. Lalu karena dia tidak berhasil menangkap anak kecil karena sudah dibawa anak laki-laki itu, yaitu Yeshua Hamasya, maka dia kejar wanita ini. Itu sebabnya, Bapak Ibu, saya kasih ayatnya dulu, ya. Apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel ketika anti Hamasya muncul?
Daniel 7 ayat 25. Ibu Mariana boleh baca, Bu? Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, saudara lihat di sini bahwa saudara, binatang itu, saudara, dia akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi, termasuk bangsa Israel dan juga saudara dan saya yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Itu sebabnya wanita ini, yaitu Israel yang telah dimeteraikan, dari setiap suku itu sudah dimeteraikan, saudara. Ada jumlahnya 144.000, dan mereka akan dipelihara jauh dari binatang itu, dari ular itu. Dan saudara, wanita ini didampingi, atau Israel ini akan didampingi oleh malaikat Mikael, ya, dan mereka akan dilarikan. Lalu sisanya kemana, saudara? Nanti baca juga, ada ayatnya itu di, kalau tidak salah di Sakaria itu, ya, di mana saudara, Israel 2/3-nya itu akan dimusnahkan. 1/3-nya akan ditaruh di dalam api pemurnian, Bapak Ibu. Itulah mereka yang akan diungsikan ke padang gurun. Mereka ditaruh di dalam dapur pemurnian. Tapi 2/3-nya habis, saudara. Lalu binatang ini akan kejar, tetapi dia, saudara, tidak bisa menangkap wanita ini, karena wanita ini dibawa lari ke padang gurun dan dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu bagaimana dengan orang kudus yang bukan orang Israel, bukan wanita ini, yang bukan dari golongan wanita ini yang adalah 12 suku Israel? Nanti kita akan lihat, ya. Karena yang dibawa lari ke padang gurun ini hanya wanita ini, saudara, ya. Tidak ditulis keturunan yang lain. Nah, saudara lihat Daniel 12 ayat 7. Dan aku mendengar orang yang berpakaian lenan yang ada di atas air sungai itu, ketika dia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke surga dan bersumpah demi nama Dia yang hidup selamanya, bahwa akan ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, dan ketika berakhir perpecahan kekuatan umat yang kudus. Saudara garis bawahi, berakhir perpecahan kekuatan umat yang kudus, maka berakhirlah semuanya itu. Orang kudus akan tercerai-berai ketika anti HaMashiach duduk memerintah. Lalu ayat Daniel 11 ayat 31. Kekuatan akan muncul daripadanya, dan mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, dan akan menghapuskan korban terus-menerus yang telah ditetapkan. Mereka akan menegakkan kekejian yang membinasakan. Maka waktu anti HaMashiach berdiri di bait suci dan dia akan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, disitulah bangsa Israel yang adalah gambaran buah ara di musim panas yang akan dimurnikan oleh Elohim. 2/3-nya akan binasa. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan mau mengingatkan saudara, di dalam doa-doamu engkau harus berdoa bagi umat kudus Israel. Karena begitu anti HaMashiach muncul, mereka akan habis, saudara. Anti HaMashiach akan menguasai Yerusalem dan seluruh Israel. Maka yang tersisa 1/3 yang akan dilarikan ke padang gurun, itu mereka tinggal sedikit, saudara. Umat Tuhan akan dicerai-beraikan, terpecah kekuatannya. Baik orang-orang Israel yang percaya Yesus HaMashiach, maupun saudara dan saya, gereja di segala penjuru dunia ini. Karena anti HaMashiach itu akan berperang dengan kekuatan yang dahsyat dan akan mengalahkan mereka, yaitu orang-orang kudus, termasuk saudara dan saya. Tapi saya mau katakan, kalau kita punya tadi darah anak domba,
perkataan kesaksian, dan tidak menyayangkan nyawanya, kita nggak akan pernah tunduk, saudara, kepada kekuatan daripada anti Hamasiyah ini. Amin. Jadi anti Hamasiyah ini akan menduduki Yerusalem. Itu sebabnya waktu mereka kocar kacir, saudara, terpecah, 2/3 akan dihancurkan. Saudara akan lihat di Sakaria ditulis rumah-rumah akan dirampok, saudara. Mereka akan dibunuh, sebagian akan ditawan, 1/3 akan dibawa oleh Elohim ke padang gurun untuk dipelihara di sana. Amin, saudara. Nah, lalu saudara lihat Wahyu 12, sedikit lagi kita selesai ya. Wahyu 12 ayat 15 sampai 6, saya baca saja. Dan ular itu menyemburkan air dari mulutnya seperti sebuah sungai di belakang wanita itu, supaya air itu dapat membuat wanita itu hanyut. Dan bumi memberi pertolongan kepada wanita itu, dan bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang naga itu telah menyemburkan dari mulutnya. Saudara, air di sini berbicara adalah pasukan tentara daripada anti Hamasiyah. Ketika wanita itu lari ke padang gurun, saudara, maka anti Hamasiyah akan mengirimkan pasukannya untuk mengejar wanita ini. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca, bumi akan membuka mulutnya dan menelan sungai, yaitu pasukan itu, dan yang naga itu telah semburkan. Jadi kemungkinan, saudara, waktu pasukan daripada naga ini akan mengejar wanita itu, maka di padang gurun ini tentara daripada anti Hamasiyah ini akan banyak mati, saudara. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara, karena dikatakan bumi membuka mulutnya dan menelan. Bisa terjadi Tuhan akan buat gempa bumi yang dahsyat di padang gurun, dan semua pasukan yang dikirim oleh naga itu atau anti Hamasiyah, yaitu binatang itu ya, maka akan masuk ke dalam perut bumi. Seperti kejadian pengikut Korah ya, yang berbantah dengan Musa, mereka menentang Musa, lalu bumi membuka, saudara ya, lalu pengikut keluarga Korah itu semua masuk di dalam perut bumi. Mereka dikubur hidup-hidup. Mungkin seperti itu kejadiannya ya. Nah, saudara, saya baca lagi Sakaria 13 ayat 8 sampai 9. Dan terjadilah di seluruh negeri firman Yahweh, 2/3. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Di antaranya akan diangkut. Ini Israel, wanita itu. Mereka akan binasa, tetapi 1/3 yang sudah dimeteraikan akan ditinggalkan di dalamnya. Dan aku akan membawa yang 1/3 itu ke dalam api. Inilah berbicara padang gurun. Mereka akan dimurnikan. Dan aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Dan aku akan menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Maka mereka akan berseru kepada namaku. Disinilah Israel akan bertobat, memanggil Yeshua HaMashiach. Dan aku akan menjawab kepadanya, aku akan mengatakan mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Yahweh adalah Elohim kami. Mazmur 107 ayat 4 sampai 6. Ya, saudara bisa lihat sini, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ini berbicara wanita itu, ya. Daud sudah menuliskannya. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Ini berbicara padang gurun. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya, saya pakai terjemahan baru di sini ya. Dan dilepaskannyalah mereka dari kecemasan mereka. Jadi ini gambaran wanita itu, saudara, yang akan dibawa lari ke padang gurun. Sekalipun anti Hamasiyah mengirimkan pasukan, tetapi bumi menolong, saudara ya. Oke, puji Bapa Yahweh. Jadi inilah gambaran daripada wanita itu yang akan dipelihara di padang gurun itu, saudara. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ya, karena yang dibawa di padang gurun itu hanya wanita ini. Oke. Lalu saudara, Wahyu 12 ayat 17 saya baca, saudara ya.
Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu, dan dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunan dari wanita itu maksudnya ya, yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah naga ini menjadi marah karena dia tidak bisa juga mengejar wanita itu karena dia sudah kirim pasukan, tetapi bumi menolong, saudara, yang terjadi adalah apa? Naga itu marah lalu dia pergi melakukan peperangan dengan keturunan dari wanita itu. Siapa, saudara? Yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach, itulah gereja, umat Tuhan. Saudara, lihat bahwa naga itu pada akhirnya akan berperang dengan umat kudus Elohim, yaitu mereka yang bukan bangsa Israel, wanita tadi itu. Jadi gini, saya kasih penggambaran dulu ya. Yeshua HaMashiach dilahirkan dari wanita itu. Di ayat firman Tuhan dikatakan, Yeshua HaMashiach itu dibangkitkan menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Siapa saudaranya? Yaitu saudara dan saya. Yeshua HaMashiach menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi wanita ini melahirkan anak sulung, Israel melahirkan yang sulung, yaitu Yeshua HaMashiach. Lalu siapa saudara daripada yang sulung ini? Saudara dan saya semua. Sampai sini saudara bisa mengerti? Jadi waktu anak laki-laki yang sulung ini dibawa ke tahta, wanita yang melahirkan anak sulung itu dikejar oleh naga itu, binatang ini. Dia tidak lagi, saudara, bisa mengejar perempuan itu. Lalu dia marah dan dia mengejar keturunan daripada wanita ini yang lain yang punya kesaksian Yeshua HaMashiach. Saudara, Yeshua HaMashiach adalah yang sulung. Kita adalah saudara-saudaranya, dikatakan dalam firman Tuhan. Maka saudara dan saya adalah keturunan lain dari wanita itu yang punya kesaksian Yeshua HaMashiach. Merekalah yang akan diperangi oleh naga itu atau binatang itu. Wahyu 13 ayat 7. Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus, yaitu ini, keturunan wanita yang lain itu ya. Dan akan menaklukkan mereka. Dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Lalu saudara lihat Daniel 7 ayat 20-21. Dan tentang ke-10 tanduk. Ini 10 raja yang ada di dalam kerajaan, kepala yang ke-7 daripada naga itu yang saya sudah jelaskan di minggu yang lalu. Ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, kepada naga itu, dan lainnya yang tumbuh dan mematahkan 3 tanduk sebelumnya, yaitu tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang berbicara perkara-perkara besar dan kelihatan lebih besar daripada kelompoknya. Aku melihat tanduk itu, 10 ini saudara, akan mengadakan perang melawan orang-orang kudus dan menguasai mereka. Jadi jelas kerajaan ke-7, yaitu kepala ke-7 dari naga ini, yang ada 10 tanduk ini, saudara, mereka akan memerangi orang-orang kudus dan menguasai mereka, yaitu keturunan dari wanita ini yang tersisa. Siapkah saudara kita di masa itu? Apakah saudara siap memasuki masa ini? Kita akan berhadapan dengan naga itu, saudara. Kita akan berhadapan dengan kerajaan ke-7, yaitu anti HaMashiach itu. Tapi pastikan hidupmu punya meterai, darah anak domba. Pastikan hidupmu punya perkataan kesaksian Yeshua HaMashiach. Pastikan hidupmu, saudara, tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Karena itulah yang akan mengalahkan
kerajaan daripada binatang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, keturunan lain daripada wanita ini yang punya kesaksian Yesus HaMashiach itu adalah semua orang percaya dari setiap suku, kaum, dan bangsa. Mereka akan berperang dengan naga itu, dengan binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu anti-HaMashiach. Dan anti-HaMashiach akan mengalahkan mereka. Sampai berapa lama? 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun ini, maka Yesus HaMashiach akan turun, saudara. Ya, setelah peristiwa rapture, sangkakala ke-7, ketika kerajaan daripada anti-HaMashiach ini sudah mau berakhir, lalu akan terjadi rapture, yaitu pengangkatan sebelum masa 7 cawan murka. Ketika orang kudus sudah dikalahkan, lalu mereka akan berteriak, saudara. Dan terjadi peristiwa Matius 24, rapture. Disitulah orang-orang kudus akan diangkat dalam peristiwa rapture. Dan akan datang kembali bersama dengan Yesus HaMashiach untuk memerangi kerajaan ke-7 ini. Dan membinasakan anti-HaMashiach serta nabi palsu yang bersama dengan dia. Itu endingnya, saudara ya. Nanti kita akan pelajari di sesi selanjutnya. Jadi, saudara tanamkan dulu bahwa keturunan daripada wanita ini yang tersisa itu adalah saudara dan saya yang punya kesaksian Yesus HaMashiach. Ya, kita akan masuk dalam masa ini. Jadi pastikan hidupmu, saudara, memiliki meterai, darah anak domba, perkataan kesaksian, dan juga jangan menyayangkan nyawanya sampai kepada kematian. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang kudus, yang sudah menyatakan semua perkara-perkara ini kepada saudara dan saya. Saya berdoa, doa saya menyertai saudara, baik saudara yang di Zoom, Bapak Ibu juga yang menyaksikan, ada juga yang di YouTube ya. Ada kurang lebih 17-18 orang. Saya juga mau berkata kepada Bapak Ibu yang ada di YouTube, jangan pernah mau tunduk kepada sistem anti-HaMashiach. Sampai nanti dia datang dan dia akan memerintah sebagai raja. Saudara, tetapkan hatimu untuk selalu berada di pihak Elohim. Jangan pernah menyayangkan apapun. Supaya ketika kita ada di masa-masa ini, tidak ada seorang pun yang menjadi kecewa dan menolak Tuhan, akhirnya menyerah. Amin, saudara. Tetapkan hatimu untuk terus menyembah kepada Tuhan, berada di pihak Tuhan.